Oke, karena sebelumnya kita udah bahas tentang produktivitas, makna produktif, maka saat ini kita akan membahas tentang produktivitas yang berharga. Untuk itu, mari kita berdialog dan bertumbuh bersama dalam cerita. Kalau sebelumnya kita udah satu frekuensi bahwa produktif adalah bentuk aktivitas yang menggunakan 3 unsur, waktu, energi, dan juga fokus, kemudian harus bertujuan bermanfaat, maka kita akan menariknya sesuai kebutuhan kita sebagai individu masing-masing ya. Inilah yang disebut dengan produktivitas berharga. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki tujuan yang beda-beda. Ada dia yang mau beribadah dalam bentuk menulis kebaikan. Ada yang mau beribadah dengan mengajar sebagai guru. Ada yang mau beribadah sebagai desainer atau desain grafis. Ada yang mau sebagai konten kreator. Ada juga yang mau beribadah dalam bentuk menjadi ibu yang full time. Jadi setiap aktivitas yang dipilih oleh setiap individu itu benar-benar berbeda sehingga kita akan memahami mana nih produktivitas yang berharga untuk kita secara pribadi dan mana yang enggak. Sehingga kita kemudian bisa memfilter mana nih aktivitas yang benar-benar harus kita jabanin agar memaksimalkan waktu yang kita punya, karena setiap manusia itu memiliki waktu tidak lebih tidak kurang 24 jam begitu. Nah, biar sibuk kamu ini bukan sibuk yang mediocre, bukan kesibukan yang mainstream, pastikan setiap aktivitas yang kamu pilih, yang kamu jalankan setiap harimu, itu benar-benar aktivitas yang sesuai, yang mengarahkan kamu tepat ke tujuan yang kamu ingin capai. Karena di video sebelum-sebelumnya, itu kita sudah membahas bagaimana kemudian perempuan itu harus memiliki tujuan hidup yang jelas, yang clear. Maka sekarang kita harus kemudian menentukan setiap aktivitas kita ini sesuai atau enggak dengan tujuan yang udah kita tentukan sebelumnya. Katakanlah kamu ingin menjadi seorang penulis yang membuat cerita yang kemudian berdampak ke hidup orang lain. Nah, kalau kamu sudah jelas menentukan tujuan hidupmu, ya, targetmu itu adalah menjadi seorang penulis, maka yang perlu kamu lakukan bukan latihan boxing. Maka kamu akan kemudian menjabarkan, memecah apa saja yang dibutuhkan. Sebagai seorang penulis, skill apa saja yang dibutuhkan? Misal, mengetahui struktur kepenulisan, atau mengetahui bagaimana kemudian flow tulisan itu akan diterima oleh pembaca, atau mempelajari gimana tanda petik, tanda koma, tanda titik, mempelajari tanda baca, membaca buku, karena tidak mungkin seseorang itu bisa menulis tanpa membaca buku. Atau, misal kamu ingin menjadi seorang konten kreator atau desain grafis, maka yang perlu kamu lakukan, aktivitasmu sehari-hari adalah yang mendekatkan diri ke tujuan kamu itu. Misalnya agenda harianmu adalah belajar bagaimana menempatkan warna yang enak dipandang oleh mata, sedap, nggak nobrak-nabrik. Terus juga rasio penempatan, misalnya tengah kah, kiri kah, agak samping bawah dikit kah. Atau juga kalau kamu ingin membuat video, sebagai kreator video, kamu mungkin mempelajari gimana sih caranya ngedit, gimana sih caranya menggunakan sound, gimana sih caranya memotong video, gimana sih caranya membuat skrip dalam pembuatan video. Nah, ini kan banyak kombinasi hal-hal yang harus dilakukan, yang kemudian ini nggak bisa dilakukan dalam satu hari satu malam yang kita bahas sebelumnya. Tapi ini adalah bentuk dari proses yang akan dilakukan secara terus-menerus, rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian membawa kamu melahirkan masterpiece kayak gitu. Nah, ini harus dilakukan secara bertahap, benar-benar harus ulet lah, sehingga waktu yang kamu punya itu bisa dimaksimalkan dan menjadi produktivitas yang berharga. Betul adanya bahwa belajar menulis itu bermanfaat. Belajar public speaking itu bermanfaat. Tapi, kamu harus paham betul apa yang ingin kamu tuju di kehidupanmu. Misal desain grafis adalah tujuan hidupmu, maka sebenarnya untuk belajar nulis, belajar public speaking itu tidak lebih kemudian priority daripada belajar tentang mendesain kayak gitu kan. Jadi setiap prioritas itu bisa dikatakan prioritas kalau tujuannya sudah jelas. Setelah kamu menentukan apa yang kemudian menjadi tujuan hidupmu,
dan kamu sudah melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas yang memaksimalkan hari-harimu, waktu-waktumu, maka langkah selanjutnya adalah memerhatikan apakah setiap aktivitas yang diambil ini sudah mendukung visi hidup kamu. Misal, kamu tadi ingin menjadi penulis, dan aktivitasmu adalah membaca buku. Nah, kamu akan melihat apakah membaca buku ini sesuai dengan visi kamu. Apakah ini dibutuhkan dalam agenda sehari-harimu. Kalau membaca buku ini benar membawa kamu, mengantarkan kamu ke tujuan kamu tadi, maka dilanjutkan. Tapi justru kalau misalnya ini berbeda, maka perlu untuk berpikir ulang dan mencari aktivitas alternatif lainnya sehingga hari-harimu, waktu-waktumu menjadi lebih maksimal. Yang kemudian kamu harus memastikan apakah aktivitas kamu selaras dengan tujuan jangka panjang kamu. Misal kamu ingin menjadi seorang novelis, menulis novel. Untuk melatih kepenulisan kamu mencoba untuk menulis beberapa bait, beberapa tulisan di caption postingan Instagram misalnya kan. Nah, aktivitas ini kan menggunakan waktu, menggunakan fokus, dan juga energi tentunya. Yang tidak tinggal adalah hal yang bermanfaat ya, bertujuan untuk bermanfaat, berbagi, melatih skill kamu dalam menulis. Nah, apakah membuat tulisan di postingan Instagram ini selaras dengan tujuan kamu ingin menjadi penulis tadi? Kalau memang selaras, maka boleh dilanjutkan untuk dilakukan. Kalau tidak selaras, maka perlu dipertimbangkan lagi. Sehingga setiap aktivitas kamu, setiap aktivitas di harimu itu benar-benar dimaksimalkan dengan waktu yang kamu punya. Kembali lagi, karena setiap manusia itu memiliki waktu tidak lebih dan tidak kurang dari 24 jam. Tidak mungkin setiap aktivitas bermanfaat di luar sana itu bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Maka pilih dan filter dengan baik, dengan sungguh-sungguh, mana aktivitas yang harus kamu lakukan, yang benar-benar kamu ambil, kamu maksimalkan, sehingga harimu itu benar-benar nilainya itu berbobot kayak gitu ya. Dan karena ini pula, dengan selektif ini pula, kamu akan sangat mudah untuk menyingkirkan hus-husana aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan hidupmu. Misal, apakah salah untuk hangout? Tidak salah, karena itu bisa menyambung tali silaturahmi. Tapi kalau misalnya hari ini hangout, besok lagi hangout lagi, ya Allah, astagfirullah. Enggak ya? Enggak. Maka kamu harus tegas dengan siapapun itu. Dan juga belajar untuk tidak menjadi orang yang people pleaser. Belajar untuk enakan gitu ya. Karena yang paling bertanggung jawab di dalam hidup kamu atas waktu yang kamu punya itu cuma kamu sendiri. Kalau kamu mau membuang-buang waktumu dengan percuma, maka berhentilah berharap sebagai manusia yang bisa memaksimalkan produktivitasnya. Berhentilah berharap untuk bisa produktivitas yang berharga. Nggak jauh banget. Nggak akan kamu dapat kalau kamu kemudian tidak mencoba memfilter, memilih-milih setiap aktivitas yang kamu ambil dalam keseharian kamu. Karena kita itu tidak bisa fokus dengan aktivitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ibaratnya kayak gini, pandangan kita, mata kita aja itu nggak bisa untuk fokus kedua hal dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita sedang melihat ke kanan, maka yang kiri ini blur. Walaupun masih ada bayangan-bayangannya kan. Tapi kalau kita lihat ke kiri, justru yang kanan yang ngeblur. Jadi tergantung kita mau fokusnya kemana. Kita mau yang pandangan kita yang jelas ini kemana, ke aktivitasnya mana. Apakah kita ingin fokus menulis, ataukah kita ingin fokus menonton serial kesukaan kita, dan tidak menjadi apa-apa? Apakah kita ingin membaca buku, menambah pengetahuan kita, atau kita sibuk ketawa-ketiwi, hangout sana-sini, menikmati kopi dan roti, lalu waktu habis dan mati? Well, itu semua ada di tangan kamu. Kamu yang memilih, kamu yang menentukan setiap aktivitas yang kamu ambil. Jadi benar, apa yang kita dengar seperti biasa, bahwa kamu yang hari ini adalah pilihan-pilihan yang kamu ambil di hari kemarin. Dan kamu yang akan datang adalah pilihan-pilihan yang kamu ambil saat ini. Saat ini. Aku percaya untuk kamu yang menonton video ini sampai habis adalah orang yang ingin berubah, yang ingin memaksimalkan waktunya, yang ingin memaksimalkan harinya, yang mau produktivitas yang berharga dalam hidupnya. Maka inilah saatnya kita berubah, kita perlahan untuk memilih dan memfilter aktivitas kita yang sesuai dengan tujuan hidup kita, agar kita mengambil peran, kita menjadi pemeran utama dalam hidup kita, bukan sebagai figuran. Itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa diterima. No hard feeling. Tujuanku adalah agar kita sama-sama berkembang. Mari berdialog dan bertumbuh bersama dalam cerita. Kamu bisa temukan aku di sosial media lainnya, di Instagram untuk review buku, dan KBMF untuk novel aku. Dengan username yang sama, Arum Al-Adawiyah.
Dan untuk kamu yang mau lebih tahu tentang apa yang aku bahas saat ini, kamu bisa cek di link di bawah yang udah aku terahkan. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.